Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisman, NIM 2022148. Saya Raj Fadli Parbo dengan NIM 202210090. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Langsung saja, yang pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat. Hampir semua kecakapan, keterampilan, pengetahuan, kebiasaan, kegemaran, dan sikap manusia terbentuk dalam dimodifikasi dan berkembang karena belajar. Dengan demikian, belajar merupakan proses penting yang terjadi dalam kehidupan setiap orang. Karenanya, pemahaman yang benar tentang konsep belajar sangat diperlukan, terutama bagi kalangan pendidik yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya, tujuan belajar. Tujuan belajar ada 3. Yang pertama, tujuan kognitif. Tujuan kognitif mencakup hal-hal seperti memahami konsep, mengingatkan fakta dan informasi, menerapkan konsep dalam situasi tertentu, dan membuat generalisasi atau simpulan dari informasi yang diperoleh. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tujuan efektif. Tujuan efektif mencakup hal-hal seperti mengembangkan sikap yang positif, menghargai nilai-nilai yang berbeda, dan menunjukkan perubahan dalam perilaku sosial. Selanjutnya, tujuan psikomotor. Psikomotor adalah tujuan mencakup hal-hal seperti mengembangkan keterampilan motorik, menyelesaikan tugas yang rumit, dan menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan tugas dengan benar. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar. Yang pertama itu ada prinsip kesiapan, readiness, di mana proses pembelajaran dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness di sini adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Seorang peserta didik yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa di akhirnya kelak. Yang kedua yaitu prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam pembelajaran diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsa kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhannya. Yang ketiga yaitu ada prinsip persepsi dan keaktifan. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari orang lain. Kemudian, mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman tersebut diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan untuk bereaksi terhadap lingkungannya sendiri. Yang keempat yaitu prinsip belajar kognitif, di mana belajar kognitif mencakup asosiasi antara unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Kemudian yang kelima, yaitu ada prinsip belajar afektif. Belajar afektif mencakup hal nilai emosi, dorongan, minat, sikap. Sesungguhnya proses belajar afektif ini meliputi dasar asli dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, sikap individu. Kemudian yang keenam itu ada proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan juga aspek fisik. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi belajar. Sebagai suatu proses, keberhasilan belajar ditentukan oleh berbagai faktor. Menurut Smith, ada 3 faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu yang pertama, aktivitas individu pada saat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, faktor fisiologis individu. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan yang terdiri dari semua perubahan yang terjadi di sekitar individu tersebut. Nah, itulah pembahasan dari kami tadi. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.